Ketika seseorang sudah selalu berada dalam zikrullah, wujudnya lambat laun terbebas dari sifat mementingkan diri sendiri dan dicerahi dengan sifat-sifat Allah. Tujuan awal zikrullah adalah memusatkan perhatian. Jika hal ini sudah tercapai, maka ia akan menyadari adanya berbagai godaan jiwa. Oleh karenanya, dia harus berusaha memusatkan perhatiannya kepada semua hal yang mencakup kesatuan. Mengingat Allah menghapus ingatan dari segala sesuatu selainnya, dan tenaga yang sebelumnya dikerahkan kepada hal-hal yang tidak bermakna dan fana, kini menemukan fokus yang sepatutnya dalam zikrullah. Demikian pula, pertentangan psikologis dihilangkan. Hal inilah yang mendatangkan ketenangan jiwanya. Dalam praktik zikirnya, seorang zakir larut dalam nama dan makna akan namanya. Dalam keadaan itu, ia akan melupakan tidak saja dunia dan akhirat, bahkan juga dirinya sendiri. Dengan demikian, zikir seorang sufi, laksana limpahan yang lambat laun, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan memancarkan sifat-sifat Tuhan di dalam hati seorang zikir. Akhirnya, imajinasi diri juga menjadi sirna dan ditenggelamkan oleh limpahan itu. Ini menandai akhir perjalanan spiritual dan awal samudra kefanaan diri. Zikir ini untuk menjernihkan ruh al-idafi sehingga mampu menyongsong nur Allah. Sedangkan tafakur adalah perenungan mendalam yang menjadi pembuka dan awal bagi proses meditasi atau hening. Ungkapan lain yang terkenal yang berimbang dengan pengertian fikir dan tadabur adalah penghayatan makna. Perintah tafakur ini banyak didapatkan dalam Al-Quran, terutama frasa. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau kekuasaan atau penampakan Allah bagi orang yang berpikir. Frasa ini banyak disebutkan pada bagian akhir ayat di dalam Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang penting menyangkut tafakur atau tadabur ini adalah Quran Surat Ali Imran, Al-Baqarah, Yunus, Al-Araf, Al-Hasir, Al-Rum, dan Al-An'am. Nabi Muhammad SAW dalam berbagai riwayat juga mengemukakan bahwa bertafakur sesaat lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Tafakur akan mencerdaskan hati, dan tidak ada ibadah yang nilai keutamaannya seperti bertafakur. Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Al-Sa'adah menyebutkan bahwa bertafakur dapat menimbulkan perkembangan berantai. Pertama, kesadaran, ma'rifah. Kedua, sebuah keadaan rohani atau halah. Dan ketiga, hiasan perbuatan atau amal. Dalam tasawuf, yang menjadi objek tafakur adalah kekasih yang mutlak. Segala sesuatu yang lain dibersihkan dari pikiran. Dalam tafakur inilah, para sufi banyak melibatkan cinta, bukan hanya dilakukan dengan akal. Kaum sufi lebih mengutamakan kemampuan zauq atau rasa dalam tafakur dibandingkan akal rasional. Namun bukan berarti bahwa pola tafakur kaum sufi atau cara sufi secara umum tidaklah rasional. Hanya saja rasionalitas kaum sufi adalah bentuk rasionalitas yang dibarengi dengan kecerdasan rohaninya. Imam Al-Jurjani mengatakan bahwa tafakur adalah kegiatan hati menangkap makna objek demi memahami subjek. Sehingga menurut Syah Muhammad Darabi, bertafakur harus diakhiri dengan zikir. Sehingga dengan tafakur yang benar itulah, maka kaum sufi tidak dapat berbicara atau berbuat kecuali dengan ketulusan. Zikir di sini harus lebih ditekankan pada konteks rasa dan hati, bukan hanya dengan lisan dan akal pikiran. Lebih dari itu, bagi para sufi, ibadah solat sebagai ibadah yang utama haruslah disertai dengan tafakur. Syekh Abu Al-Hasan Karakani mengemukakan bahwa orang yang solat dan berpuasa dekat kepada manusia, sedangkan orang yang bertafakur dekat kepada Allah. Imam Fahar Al-Razi menambahkan bahwa bertafakur mengantar seseorang kepada Allah, sedangkan solat membawa seseorang kepada pahalanya. Yang membawa seseorang kepada Allah lebih berharga daripada yang membawa seseorang kepada sesuatu selain Allah. Nah, dalam hal ini, Syekh Siti Jenar menggabungkan semua itu dalam bentuk solat tarek dan solat daim. Dalam praktiknya, para sufi melakukan tafakur dalam dua bentuk. Yang pertama, bertafakur terhadap diri sendiri. Dan yang kedua, bertafakur terhadap Allah.